tiba-tiba mulai bergejolak sekali lagi. Adegan ini seperti bom. Dengan ledakan, itu menyebabkan seluruh alun-alun turun ke lautan kejutan. Awan petir di langit sudah mulai berubah. Teriakan tidak percaya tiba-tiba bergema di langit. Segera, tak terhitung banyaknya tatapan yang terfokus pada awan petir di atas kepala Xiao Yan. Orang-orang sebagai pil petir asli mulai berubah dengan pengadukan awan petir. Ekspresi dari banyak orang hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiao Yan benar-benar melakukannya. Teman baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan bersemangat. Hari ini, Xiao Yan telah membiarkan mereka menyaksikan keajaiban. Hati Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tetapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di atas platform batu yang jauh, tangannya menepuk dadanya yang penuh, yang naik dan turun. Senyum indah dan menyihir diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung pada saat ini. Mata mereka tercengang saat mereka melihat sosok muda di platform batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Saya benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia dapat menemukan murid yang luar biasa." Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiao Yan mencapai. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dalam pil gathering ini. Haha, itu seperti orang tua saat itu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Situasi yang mereka pikir adalah kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiao Yan. Namun, mereka masih harus menunggu perubahan awan petir untuk menetapkan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Mu Gu tua langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Yan akan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Situasi yang dipikirkan Mu Gu tua sudah selesai. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar aula jiwa di masa depan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Mu Gu tua sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiao Yan bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan berakhir menjadi eksistensi tertinggi dunia ini? Mu Gu tua menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik awan petir yang bergejolak di langit saat jam bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui aku yang lama. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiao Yan berdiri di atas platform batu dan menatap lautan manusia yang membentang sampai ke tepi pandangan seseorang. Segera, matanya berayun ke Mu Gu tua. Wajahnya yang agak putih pucat menunjukkan senyum dingin. Dia menggosok jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Awan petir bergulung di sekitar langit yang luas dan perkasa. Langit telah secara paksa dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh awan petir yang cerah dan berwarna-warni. Petir yang kuat bertahan di langit, menyebabkan kulit cukup banyak orang menjadi dingin. Ketika sambaran petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen awan petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah petir 4 warna dari Mu Gu tua sementara yang lainnya masih berputar. Awan petir yang berputar adalah awan petir 3 warna Xiao Yan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiao Yan. Pengadukan awan petir 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seutas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Saat muncul, cahaya ini terdeteksi banyak orang.
Segera, sorakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas panggung. Hati MU Gutua sedikit tenggelam saat melihat pemandangan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya dikencangkan. Cahaya keemasan bersinar di bawah fokus mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kecerahan menyusul awan petir 4 warna MU Gutua. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengan itu. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa pengadukan awan petir tidak berhenti. Ini. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil petir belum stabil. Masih ada sesuatu yang menyeduh di dalam awan yang berputar. Awan petir bergejolak dan seluruh alun-alun anehnya turun ke dalam keheningan. Semua orang menahan napas, dan mata mereka tampak tertuju pada awan petir. Jika petir ini mengungkapkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pil gathering ini akan pindah dari MU Gutua ke Xiaoyan. Menelan. Semua orang mengangkat kepala. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara air liur. Suasana cemas menutupi seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Caoying tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. MU Gutua juga menatap awan petir yang bergolak di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah gemuruh yang luar biasa menakutkan tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak di dalam hati MU Gutua. Setelah itu tersebar di langit. Tidak bagus. Ekspresi MU Gutua tiba-tiba memutih saat gemuruh muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat awan petir yang berputar perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan cahaya seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Keributan. Stadion yang tenang mulai mendidih pada saat ini. Tak terhitung banyaknya wajah orang-orang yang bersemangat memerah. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara yang mengguncang bumi. Kota pil suci bergetar di bawah gelombang sonik ini. Petir pil 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekeliling menatap sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Tingkat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari pil gathering akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan benar-benar beresonansi di seluruh wilayah Central Plains. Mata Caoying yang cantik juga mengandung kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa berkelap-kelip jauh di dalam matanya yang cantik. Kelap-kelip itu membuat siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak ada yang bisa menandingi saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah petir 5 warna terbentuk. Sarafnya yang tegang mengendur saat ini. Gelombang pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderit. Wajah MU Gutua berwarna hijau saat dia melihat awan petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba berayun ke Xiaoyan. Tinjunya terkepal sampai mengeluarkan suara retak. Kemenangannya telah tercapai, tapi dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin MU Gutua tidak menjadi marah? Saat petir 5 warna muncul, MU Gutua mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Dia.
Napas kasar dipancarkan dari lubang hidung Mu Gutua. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiao Yan. Namun, sama seperti keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya langsung hancur. Kepalanya menoleh, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan dingin untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Mu Gutua bergerak-gerak setelah memulihkan beberapa bagian kesadarannya. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiao Yan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Berat, kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku yang lama di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Bibir Mu Gutua bergerak sedikit saat matanya yang ganas kembali ke Xiao Yan. Suara gelap dan padat tiba-tiba terpancar. Suara ganas Mu Gutua tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Mu Gutua. Namun, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jarinya ke atas sebelum dengan lembut memutarnya terbalik, mengarahkan gerakannya ke Mu Gutua. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk guru bertindak. Bibir Xiao Yan bergerak setelah ibu jarinya menunjuk ke bawah. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Mu Gutua. Gurg. Gerakan ini, bersama dengan penghinaan samar dalam kata-kata Xiao Yan, menyebabkan wajah Mu Gutua berubah menjadi hijau. Kemarahan menumpuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya keluar. Pada akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan di depan mata semua orang yang tertegun. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Mu Gutua. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat melihat Xiao Yan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Mu Gutua, dia adalah eksistensi terkenal bahkan di wilayah Central Plains. Namun, pada saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiao Yan, anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan sisanya memandangnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia tidak menemukan alasan untuk itu. Namun, jika Mu Gutua melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Mu Gutua hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pil Gathering belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil petir 5 warna ini. Namun, Mu Gutua ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat awan petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mengejek Xiao Yan dengan tawa dingin. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pil Gathering. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat melindungi pil obat, itu akan hancur sebagai hasilnya. Oleh karena itu, menerima pil petir dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes akhir. Kekuatan pil petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Douzun tidak akan berani meremehkan awan petir 5 warna semacam ini. Dari cara Mu Gutua melihatnya, Xiao Yan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima pil petir ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obat seseorang hilang? Suara bergelombang dari seluruh alun-alun berkurang ketika semua orang mendengar tawa dingin Mu Gutua. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan hanya di tingkat Douzong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup besar, itu tidak cukup melawan pil petir 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang.
Bagian yang paling sulit sudah selesai. Namun, mungkinkah Xiao Yan dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang bisa menerima pil lightning. Sambil memperbaiki pil obat selama waktu normal, alkemis bisa mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir pil petir. Bagaimanapun, alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri ketika melawan orang lain. Banyak ahli akan secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir menemukan pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil petir telah menjadi aturan pil gathering untuk waktu yang lama. Meskipun tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit merajut alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil petir 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil petir 5 warna ini tidak akan bagus. Jika seseorang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang gagal dalam rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus mata khawatir banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil petir 5 warna di langit. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka iblis buminya. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Myugu tua menganggap Xiao Yan sedang memasang front berani begitu dia betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi lebih kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, orang tua saya akan melihat bagaimana Anda akan menerima pil petir 5 warna ini dengan kemampuan Anda." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang mendidih. Ada sambaran petir samar tapi terang yang menembus langit panjang dengan ledakan. Langit menyala seperti matahari terbit. Dari tampilan kekuatan yang menggelegar ini, pil petir 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Myugu tua mengadopsi sikap menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala besar hari ini. Sayangnya, tawa lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tangannya terangkat dengan lembut dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah memblokir langkah pembunuhan Myugu tua di dalam alam pil. Tidak hanya dadanya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah, memperlihatkan dagingnya yang berwarna perak. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan ini segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap bisa berurusan dengan pil petir 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Myugu tua tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia akrab dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya dalam alam pil ini, dia akan membunuh Cao Ying di tempat. Itu karena kontaknya dengan benda ini bahwa wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek saat melihat Xiao Yan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir pil petir 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana bisa menerima pil petir 5 warna? Menurut tebakan Myugu tua, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang Douzong 8 atau 9. Ini bisa dianggap sebagai boneka tingkat tinggi, dan itu bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 pil petir 5 warna. Namun, seseorang melamun jika seseorang ingin mengandalkannya untuk menanggung seluruh pil petir. Saya pikir Anda secara acak mencari solusi. Myugu tua menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak keberatan dengan tawa Myugu tua. Seseorang yang gagal akan selalu menemukan metode lain untuk melampiaskan kemarahannya. Ventilasi ini tampak sedikit sedih. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini telah ditinggalkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Myugu tua, beruntung benda ini tidak memiliki bentuk kecerdasan atau perasaan sakit. Selama tubuhnya tidak hancur, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini.
Xiao Yan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka iblis bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat awan petir 5 warna, memancarkan gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, ayo. Pengadukan awan petir di langit meningkat setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Sambaran petir setebal paha dan terang menembus awan. Ledakan. Awan petir bergejolak sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna turun dari awan seperti ular piton raksasa. Ini merobek udara, membawa suara robek yang mengerikan saat dengan keras menerkam ke arah panggung batu tempat Xiao Yan berada. Pergi! Xiao Yan tersenyum saat menyaksikan pil petir akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir seperti tumpukan memo, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketkannya ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Aduh! Sebuah desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hehe! MU tua juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebaliknya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih di petir. Dadanya secara bertahap mulai berubah. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata MU tua langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi tumbuh lebih terang setelah disambar petir. Boneka aneh semacam ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi MU tua berubah suram sampai-sampai menakutkan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat di dalam alam pil, boneka iblis bumi ini akan. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan MU tua, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Yan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara pil gathering adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur sementara orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia dengan lembut mengenang. MU tua itu kemungkinan merasa tertekan. Pria tua berkulit gelap itu juga mengungkapkan senyum sombong di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya saling menyilang saat dia tersenyum dan berkata, kali ini, menara pil kami akan berutang budi pada orang kecil ini. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sisinya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak mengulurkan tangan, kemungkinan tempat juara pil gathering ini akan mendarat di tangan MU tua kali ini. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di platform batu sedang menatap boneka iblis bumi. Itu tumbuh lebih terang setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, sementara mereka bertiga mengobrol. Mata hitam gelap Xiao Yan memiliki ekspresi panas di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan mampu berevolusi menjadi boneka iblis langit setelah menyerap pil petir 5 warna ini. Napas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka iblis langit, sebanding dengan elit Do Uzun.